Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di minggu pertama bulan Mei tahun ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Pada pagi hari ini mari kita puji Dia, mari kita tinggikan namanya. Sebab Allah kita adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita puji di dalam kehidupan ini. Suci, suci, suci. Pujian ini mengantar kita di dalam kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali dipertemukan di dalam ibadah kami yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir nanti ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kami puji dan kami sembah, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan saya berharap kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap diberi kesehatan dan sukacita. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, amin. Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh memperhatikan kehidupan kita. Ajaib, sungguh ajaib. Kita naikkan pujian ini bersama-sama pada pagi hari ini. Kuasanya bagiku, ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya di dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib.
Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Oh, oh, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya di dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Oh, oh, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya di dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Engkau kebenaran yang menyelamatkan setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup
Salam saudaraku, kiranya kita semua diberkati sehat, kuat, bahagia dan sejahtera oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah sekian lama kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tentunya rasa rindu, kangen dalam peribadahan bersama di gereja ini mewarnai kita semua. Sebagai hamba Tuhan, kami pun merasakan kangen dan rindu untuk bisa segera berjumpa dan beribadah di gereja kita bersama-sama. Namun demi kebaikan bersama, saudaraku, sementara ini kita mesti menerima keadaan dengan ikhlas, sabar dan juga tabah, sambil terus memohon kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus turun atas kita, atas keluarga kita, dan juga atas kota kita, atas bangsa kita, dan atas segenap dunia. Dengan demikian kita semua akan segera mengalami pemulihan oleh kuasa Tuhan, sehingga kondisi pun kembali normal. Saudaraku, di tengah pandemi COVID-19 yang belum bisa dipastikan kapan berakhirnya, maka saat ini kita dipanggil untuk meredefinisi atau memahami kembali tentang siapakah Tuhan Yesus itu bagi kita semua. Nah, sebelum kita membahas tema kita, siapakah Yesus bagiku, bagi kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami puja dan Tuhan yang kami sembah, tolonglah kami Tuhan, agar ketika kami membaca sabda-Mu, merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh hikmat dan pengertian-Mu. Oleh karena itu kami membutuhkan hikmat-Mu, roh-Mu, kuasa-Mu. Sebab hanya melalui anugerah roh, hikmat dan kebenaran-Mu Tuhan, kami memiliki kesanggupan untuk mengerti dan memahami, dan lebih dari itu adalah untuk melakukan sebagai bagian dari penghidupan atas rahmat dan anugerah-Mu. Kami mengundang Engkau untuk hadir dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama mari kita membuka Alkitab kita, Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membaca teks kita ini bagi kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga.
Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Saudaraku, pertanyaan yang kita ajukan tadi, siapakah Yesus itu? Setidak-tidaknya saudaraku, di dalam teks yang baru saja kita baca ini ada dua pemahaman tentang siapa Tuhan Yesus itu. Yang pertama adalah pemahaman atau pandangan menurut orang banyak. Yang kedua adalah pandangan menurut murid-murid Tuhan Yesus. Kita lihat yang pertama, yaitu di dalam ayat yang ke-13, ketika Tuhan Yesus bertanya kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu menurut orang-orang, menurut kebanyakan orang, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus itu dipahami atau dianggap sebagai Yohanes Pembaptis. Ada pula yang menganggap bahwa Tuhan Yesus itu Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi. Itu pandangan orang banyak. Dan Tuhan Yesus tidak mempersoalkan pandangan itu. Artinya Tuhan Yesus bisa memahami, bisa mengerti mengapa orang-orang banyak memahami dirinya itu menjadi salah satu dari antara nabi-nabi. Tuhan memahami. Karena Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena setiap kesimpulan yang ditujukan kepada Yesus itu bukan sekedar muncul begitu saja, tetapi hasil dari pengamatan, hasil dari pemikiran, dan juga hasil setidak-tidaknya adalah dari permenungan. Orang banyak itu melihat bagaimana Yesus hidup. Orang banyak itu melihat betapa Yesus mengajar itu luar biasa. Kata-katanya bukan seperti manusia biasa, tetapi seperti Tuhan. Lalu orang-orang melihat betapa Yesus itu luar biasa, bisa memberi makan orang ribuan dengan roti dan ikan yang jumlahnya hanya bijian, sedikit. Orang-orang banyak juga melihat betapa Yesus itu luar biasa, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengadakan mujizat-mujizat, pengusiran setan, dan banyak lagi dari rangkaian aktivitas yang diamati oleh orang banyak itu disimpulkan bahwa Yesus itu salah satu dari nabi. Ada yang nyebut Yohanes, ada yang nyebut Elia, ada yang nyebut Yeremia, dan mungkin yang lain-lain. Dan itu sah, dan Tuhan bisa menerima dengan baik. Lalu yang kedua, saudaraku, adalah terkait pemahaman dari para murid itu sendiri. Diungkapkan di dalam ayat yang ke-15. Tuhan Yesus bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Saudaraku, kalau tadi itu pandangan orang luar yang melihat dinamika Yesus dari kacamata orang luar, dan sekarang Tuhan Yesus bertanya kepada orang yang setiap saat, setiap waktu, setiap hari mengikutinya, dimanapun ia pergi, dimanapun ia berada, mengikutinya.
ngerti apa yang dimakan Yesus, ngerti sehari-hari Yesus, ngerti apa yang diajarkan Yesus secara khusus, ngerti jauh lebih baik. Dan Petrus, saudaraku, salah satu dari murid. Bisa jadi ini adalah perwakilan para murid yang jumlahnya 12 menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Dikatakan di ayat yang ke-15, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudaraku, jawaban Petrus lain dari yang diungkapkan oleh kebanyakan. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Mesias itu artinya juru selamat. Engkau adalah juru selamat, Anak Allah yang hidup, Allah yang maha tinggi, Allah di atas segala-galanya. Ini pendapat dari murid yang diungkapkan oleh Petrus. Pendapat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertama-tama adalah hasil pergumulan relasi yang begitu intens dengan Tuhan. Petrus beserta dengan murid yang lain berelasi dengan lebih baik, memiliki hubungan lebih dalam, lebih khusus dibanding dengan khalayak banyak. Itu sebabnya Petrus mampu menjawab, Engkau adalah Mesias juru selamat. Dan ternyata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menghargai Simon, dan Tuhan Yesus juga menerima pendapat Simon itu dengan terbuka hati. Bahkan dikatakan di ayatnya yang ke-17, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Catat baik-baik, saudaraku, catat. Pendapat Simon yang menyatakan Yesus adalah Mesias juru selamat, Anak Allah yang hidup, tidak saja dihargai oleh Tuhan Yesus, diterima oleh Tuhan Yesus, tidak saja dihargai dan diterima, tetapi dikatakan bahwa pendapat tentang Tuhan Yesus yang demikian itu, saudaraku, tidak berasal dari manusia, tidak semata-mata datang dari pengalaman manusia, tidak semata-mata datang dari olah pikir, olah batin manusia, tetapi dikatakan oleh Tuhan Yesus, dianugerahkan oleh Tuhan. Tuhan yang menaruh hikmat itu, Tuhan yang menaruh perkataan iman itu, Tuhan yang menaruh kata-kata yang demikian luar biasa itu ke dalam hati sanubari Petrus, dan Petrus menerimanya dengan terbuka, lalu mengungkapkan itu sebagai pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, dari sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang benar, yang sejati, yang sesungguhnya, saudaraku, bukan semata-mata didasarkan atas pengalaman, bukan semata-mata didasarkan atas faktor manusiawi, bukan juga semata-mata didasarkan atas daya, upaya, pergumulan, permenungan, tidak. Tetapi didapatkan dari anugerah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yesus Tuhan yang menjadi manusia, maka itu hanya memungkinkan dipahami oleh Tuhan. Oleh karena itu, tanpa rahmat Tuhan, tanpa wahyu yang dinyatakan Tuhan, maka kita tidak sanggup memahami dengan baik siapa
Tuhan Yesus Kristus itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang pertanyaannya tentu tidak tertuju kepada orang banyak, tidak juga tertuju semata-mata kepada 12 murid Tuhan Yesus, tetapi sekarang pertanyaan yang sama ditujukan bagi kita semuanya. Lalu menurut kita, menurut saya dan juga menurut saudaraku semua, siapakah Yesus Kristus itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengungkapkan jawaban kita dengan berbagai macam dasar dan alasan. Bisa. Kita juga bisa mengungkapkan tentang Yesus Kristus berdasarkan pengalaman hidup kita, pergumulan kita yang begitu rupa, lalu Tuhan menjawab, Tuhan mewujudkan, lalu kita bisa menyimpulkan Yesus itu adalah Tuhan sang penolong hidupku. Bisa. Juga bisa juga didasarkan atas kajian yang mendalam Alkitabiah, dan juga mungkin menggunakan dasar-dasar keilmuan yang lain, dan itu terbuka. Lalu dari semua itu orang juga bisa menyatakan bahwa Yesus itu memang Tuhan. Tidak mungkin ada manusia yang sehebat Yesus kalau tidak Tuhan. Tidak mungkin ada manusia yang seluar biasa Yesus, yang memiliki kesanggupan begitu rupa semasa hidupnya. Juga tidak sekedar semasa hidupnya, ia pun memiliki kesanggupan untuk merelakan diri menderita demi manusia mengalami keselamatan. Jikalau itu tidak datang dari Tuhan, sangat mustahil. Orang bisa juga melakukan kajian-kajian dan kesimpulannya bahwa Yesus Kristus memang Tuhan, memang Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus memang Mesias, anak Allah yang hidup. Bisa juga. Namun demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, atas dasar apapun kita menyatakan siapa Yesus dalam hidup kita, atas dasar apapun saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun yang paling penting dan yang paling utama, bahwa pengenalan terhadap Tuhan Yesus Kristus saudaraku pasti akan berdampak baik dalam kehidupan kita. Pengenalan bahwa Yesus itu Tuhan berdampak baik dalam kehidupan kita, sikap kita, perilaku kita. Pemahaman bahwa Yesus itu juru selamat kita, penebus kita, juga pasti akan berdampak baik. Oleh karena itu, pengenalan yang benar terhadap Tuhan Yesus tidak semata-mata tergantung kepada pengetahuan kita, tetapi juga hidup kita, hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu betul bukan sekedar manusia, tetapi Allah yang menjadi manusia. Bahkan Tuhan Yesus juga bukan sekedar Allah yang menjadi manusia, saudaraku, tetapi Allah yang demi cintanya kepada manusia, ia rela mengikhlaskan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa dan kesalahan manusia, agar setiap orang, setiap manusia memiliki pengharapan untuk mengalami kehidupan yang kekal. Ia tidak berada di bawah kuasa maut, tetapi mengalami jaminan hidup kekal, mengalami jaminan hidup kekal. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu sungguh Allah yang baik. Tuhan Yesus itu sungguh Allah yang peduli terhadap kehidupan manusia. Ia Allah yang merencanakan segala sesuatu yang baik demi kebaikan. Ia juga senantiasa hadir untuk menyertai
melindungi, dan memberkati kita semuanya. Dalam segala kondisi Allah hadir menyertai dan memberkati kita semua. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengenal Tuhan Yesus secara lebih dan lebih lagi. Dengan cara bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dan lebih lagi, saudaraku, dengan cara PSBB. Apa itu PSBB? Saudaraku, PSBB itu arti yang pertama P. P itu artinya perbanyak dan perdalam doa, pujian, dan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbanyak dan perdalam doa, pujian, dan firman. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah, ia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan itu dilakukan di dalam kehidupan yang mendalam, relasi yang mendalam, doa, pujian, dan firman. Yang kedua, saudaraku, S. S artinya adalah sebut namanya. Yesus, Yesus, Yesus dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Yesus sebut dalam situasi dan kondisi apapun. Mengapa, saudaraku? Ingat, Yesus itu nama di atas segala nama. Dengan menyebut nama Tuhan Yesus, berarti kita mengakui Yesus berkuasa atas hidup kita. Kita menundukkan diri di bawah kuasa Tuhan Yesus, sehingga hidup kita terus berada di bawah otoritasnya. Yesus, Yesus, Yesus. Nama di atas segala nama. Sebut selalu. Yang ketiga, B, saudaraku, berbakti dan bersembah sujud hanya kepada Tuhan Yesus. Lebih-lebih dalam kondisi yang tidak mudah ini. Kita mudah goyah karena hidup kita dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi dengan bersekutu secara intensif dengan Tuhan, terus menyebut, mengingat nama Yesus Kristus, maka Tuhan itu akan terus menjadi satu-satunya Tuhan yang menjadi pusat hidup kita, tempat kita berbakti dan tempat kita bersembah sujud. Dan yang terakhir, saudaraku, B artinya adalah bersaksi dan berbagi kehidupan bagi sesama. B, bersaksi dan berbagi bagi kehidupan bersama. Oleh karena itu, pengenalan kita kepada Tuhan Yesus semakin mendalam. Ketika pengenalan itu tidak hanya berdampak baik bagi diri, tetapi juga berdampak baik bagi sesama kita. Mari kita menjadi saksi yang baik bagi Tuhan, sekaligus kita senang berbagi kehidupan, berbagi berkat dengan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Jangan kita menutup diri. Mungkin kita diberkati makanan bagi sebagian kepada tetangga kita. Orang Jawa punya ungkapan, lebih baik punya rumah berpagar piring daripada pagar pring. Lebih baik punya rumah berpagar mangkok daripada pagar tembok. Dengan demikian, kemurahan hati Tuhan Yesus yang dianugerahkan bagi kita juga menjadi kemurahan hati kita bagi sesama kita, sehingga nama Tuhan menjadi nama yang agung dan mulia bagi kita semua. Saya yakin, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui PSBB, perbanyak doa pujian, sebut nama Yesus, berbakti dan bersembahannya kepada Yesus, bersaksi dan berbagi, maka pengenalan kita kepada Tuhan Yesus semakin mendalam. Hidup kita juga semakin menyatu dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus.
Kiranya kita semua diberkati dan terus berada dalam kondisi yang sehat, kuat, bahagia, dan sejahtera. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk sabda firman yang hari ini telah kami renungkan. Kiranya melalui sabda firman-Mu pengenalan hidup kami semakin mendalam, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas hidup kami, dan yang menjadi pemimpin dan petunjuk jalan bagi setiap langkah kami. Dengan demikian pengenalan kami akan Tuhan Yesus semakin mendalam dan kehidupan kami semakin berdampak baik. Baik bagi diri kami, bagi keluarga kami, dan bagi masyarakat di sekitar kami. Pakailah kami Tuhan, bagi kemuliaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Menaikkan setiap pergumulan kita kepada Allah, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, dan Allah yang punya waktu yang terindah dalam kehidupan kita semua. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Dia mengerti rancangan-rancangan yang terindah bagi setiap kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Tuhan boleh menyertai, memberkati, melindungi dalam setiap keberadaan kami. Kami boleh ada sekarang karena Tuhan boleh mengasihi dan menyertai kami. Pagi hari ini Tuhan kami bersyafaat, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah segala hal yang boleh terjadi dan sedang terjadi atas bangsa kami boleh menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa dan pertolongan Tuhan. Biarlah segala hal ini cepat berlalu,
segala hal yang menjadi kekhawatiran kami, menjadi ketakutan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami yakin Tuhan segala hal ini boleh Tuhan izinkan terjadi, supaya kami boleh belajar untuk kami boleh memperdulikan orang-orang di sekitar kami. Dan kami menyerahkan Tuhan setiap orang yang ada di sekitar kami, baik itu saudara kami maupun siapapun kami Tuhan. Biarlah kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain supaya pandemi ini boleh segera berlalu. Pagi hari ini kami juga menyerahkan untuk persekutuan kami di GKMI Solo. Biarlah Tuhan yang boleh menolong, memberkati, menyertai setiap kami Tuhan. Baik kami hamba Tuhan, majelis maupun setiap jemaat Tuhan. Biarlah kami juga boleh sehati untuk mendoakan, untuk kami boleh memohon kepada Tuhan. Biarlah apa yang sedang kami alami ini Tuhan segera cepat berlalu, dan kami boleh bersekutu, beribadah seperti sedia kala. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Pak Hartoyo, untuk Bu Sri Mariani, untuk Bu Parni, dalam segala keberadaan mereka. Biarlah Tuhan yang tahu kondisi mereka satu persatu Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang merawat, orang yang boleh mengasihi mereka dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan boleh menyertai, memberkati, memberikan kekuatan dan pertolongan supaya mereka boleh dikuatkan dalam mengasihi saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh ini. Pagi hari ini kami juga berdoa bagi Kota Solo ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyertai, memberkati, menolong setiap kami, dan boleh memberkati Kota Solo ini Tuhan, supaya kami semua boleh saling mendukung, menguatkan, boleh supaya pandemi ini boleh segera berlalu. Biarlah segala hal yang diupayakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat Tuhan, semuanya itu boleh menjadikan keadaan menjadi lebih baik. Dan kami semua boleh pulih, kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan boleh menjagai, melindungi, dan menyertai, supaya kami pun boleh menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan dalam keluarga kami masing-masing. Untuk ibadah yang kami lakukan di rumah-rumah Tuhan, biarlah tidak mengurangi kekusukan kami dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan ini syafaat kami. Biarlah sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai, dan kita akan bersama-sama tetap melakukan aktivitas kita di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Percayalah bahwa Tuhan Allah adalah batu karang kita yang hidup, Tuhan penolong kita, Tuhan sang pelindung kehidupan kita. Tuhan batu karang perlindungan, PPR 2 nomor 429 akan mengakhiri kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Perlindungan bila topan keras menderu, jiwaku teduh dan aman, Yesuslah perlindunganku. Oh Yesus batu karang perlindungan, tempat bernaung, tempat aman. Oh Yesus batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Siang malam Tuhan jaga, Yesuslah perlindunganku. Lenyaplah segala takutku, Yesuslah perlindunganku. Oh Yesus batu karang perlindungan, tempat bernaung, tempat aman. Oh Yesus batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Oh Yesus batu karang perlindungan, tempat bernaung, tempat aman. Oh Yesus batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku.
Saudaraku, kini terimalah berkat Tuhan bagi kehidupan kita semua. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan Roh Kudus akan terus menyertai dan memberkati kehidupan saudaraku semuanya. Diberkati hidup saudara, diberkati keluarga saudara, diberkati anak-anak keturunan saudara, diberkati usaha pekerjaan saudara, diberkati seluruh rangkaian hidup saudara, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak